Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3735, 3736, 3737. Penguasa Istana Guanghan sebenarnya tidak mengizinkan Dev berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan juga mengetahui bahwa Dev ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah hanya untuk perjalanan ke daerah kutub itu, penguasa istana menseleksi begitu banyak orang? Kurasa aku bisa membantu Anda. Dev tidak mengerti mengapa pemilik istana ingin dia pergi. Tuan Chen tidak tahu. Bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi, mungkin tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Perjalanan ke daerah kutub ini hanya bisa dianggap sebagai eksplorasi. Ini yang paling berbahaya, jadi Anda tidak boleh pergi, kata Tuan Istana Guanghan. Ternyata pemilik Istana Guanghan tidak mengizinkan Dev ikut, karena dia khawatir akan keselamatan Dev. Karena kasusnya seperti ini, saya juga harus mengkhawatirkan Tuan Istana. Jika tempat ini bisa dijelajahi, mungkin Tuan Istana tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Setelah mendengar ini, Dev menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Karena Tuan Istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Dev harus melakukan sesuatu. Sekarang Istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya, harus diketahui bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Dev kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah. Jika dia benar-benar menemukan daerah sumber daya, itu akan sangat membantu Istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Dev dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Apakah Istana Guanghan kita dapat berkembang, itu tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini. Jika kita berkonflik dengan keluargamu dan menjadi lawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api tertinggi mereka untuk berlatih kultivasi ganda dengan murid-murid Istana Guanghan saya. Pemilik istana menghela nafas dan berkata, Tuan Istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan para murid Istana Guanghan Anda untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid Istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas Tuan Istana karena telah menyelamatkan hidup saya juga siap melakukan itu. Tapi tidak lebih dari 5 orang dalam satu malam. Aku khawatir jumlahnya terlalu banyak dan tubuhku tidak akan kuat. Dev mengikuti Tuan Istana Guanghan tanpa daya dan berkata, dia juga menganggap dirinya sebagai kuda jantan sekarang. Dia teringat ketika dia di keluarga Ji, dia diperlakukan seperti ini sekali. Tapi untungnya saat itu, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tapi kali ini, Istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid dan Dev tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bisakah kamu melakukan itu? Tuan Istana Guanghan tercengang. Dev tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit dan bola api langsung berkobar di telapak tangannya. Segera setelah itu, apinya terus meningkat dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Dev terus menyebar keluar. Kamu telah memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Tuan Istana Guanghan berkata dengan kaget. Saya dapat berkultivasi ganda dengan murid Istana Guanghan Anda, tidak masalah kan? Dev memadamkan api ekstrimnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu bilang murid Istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid Istana Guanghanku? Penguasa Istana Guanghan bertanya. Tidak, tapi jika murid Istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku, kamu tidak akan menggunakan sosok wanitaku dalam formasi ilusi untuk membingungkan pikiran mereka yang memasuki formasi ilusi. Tahukah kamu betapa hal ini menyakitiku? Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Dev merasa tidak senang ketika memikirkan tentang apa yang terjadi dalam formasi fantasi, jadi dia memelototi penguasa Istana Guanghan dan berkata, hahaha, aku sebenarnya lupa tentang ini. Saat saya mengatur formasi ilusi, aku benar-benar tidak melihat banyak keindahan yang menakjubkan. Hanya wanita di sekitarmu yang secantik peri, jadi aku menggunakan gambar mereka. Sekarang formasi hantu telah dihancurkan. Ketika saya mengatur formasi lagi, saya tidak akan menggunakannya lagi. Tuan Istana Guanghan tertawa dan berkata, Tuan Istana, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya kamu pergi dan memanggil murid-muridmu.
5 dari mereka akan datang malam ini. Saya akan lihat apakah saya bisa kuat melakukannya. Jika bisa, saya akan menambahkan beberapa lagi besok malam. Dev berkata kepada Tuan Istana Guanghan. Apa yang akan kamu lakukan? Tuan Istana Guanghan bertanya dengan bingung. Bukankah kita akan berkultivasi ganda dengan mereka untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka? Jika tidak malam ini, kapan lagi? Sungguh memalukan. Dev sebenarnya sedikit tersipu saat mengatakan itu. Tuan Istana Guanghan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Chen, apa yang Anda pikirkan? Kultivasi ganda yang saya bicarakan bukanlah rekonsiliasi yin dan yang, sehingga Anda bisa berkultivasi ganda bersama mereka. Itu adalah dengan menggunakan api ekstrimmu untuk menjalin dan menyatu dengan aura dingin ekstrim para murid di istanaku, sehingga aura sangat dingin di tubuh mereka menjadi lebih tidak takut terhadap api. Apakah Tuan Chen masih ingin tidur dengan semua murid di istana? Tuan Chen memiliki begitu banyak wanita, apakah dia masih belum puas? Wajah Tuan Istana Guanghan penuh dengan geli, dan Dev tampak tersipu malu. Aku salah memahaminya, aku salah memahaminya. Dev buru-buru menjelaskan, melihat ekspresi malu Dev, Tuan Istana Guanghan terkekeh, Tuan Chen, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda menyukai salah satu murid saya di istana, katakan saja dan saya akan memintanya untuk menemani Anda di malam hari. Tapi kamu baru saja melalui perjuangan yang berat, dan berbagai aura di tubuhmu belum pulih. Kamu perlu pemulihan beberapa hari dulu. Perjalanan ke wilayah kutub 3 hari lagi. Tidak perlu, aku bisa istirahat sendiri. Dev buru-buru melambaikan tangannya, dia baru saja lepas dari beberapa wanita dan bisa beristirahat, dan dia tidak ingin menderita lagi. Beberapa waktu lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, Dev terus-menerus dimanfaatkan oleh Baiqian dan tidak bisa istirahat setiap malam. Sekarang akhirnya dia bisa istirahat, mengapa dia mencari wanita lagi? Tuan Istana Guanghan mengatur kamar istirahat Dev. Saat Dev pergi, Tuan Istana Guanghan berjalan melewati aula utama dan kemudian sampai ke belakang Istana Guanghan. Ada sebuah kuil kecil di sini dengan lampu berkelap-kelip di dalamnya. Setelah masuk, 2 murid Istana Guanghan berdiri di kedua sisi. Melihat Tuan Istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Tuan Istana melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua keluar. Lalu pemilik istana melambaikan tangannya dan tembok di depannya perlahan menghilang. Terlihat sebuah meja dengan banyak tablet spiritual diletakkan di atasnya. Di depan lengkungan ini, ada beberapa batu ajaib. Batu-batu itu adalah milik mantan penguasa istana dan tetua Istana Guanghan. Sebagai orang suci Istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk penguasa Istana Guanghan berikutnya. Tanpa diduga, Istana Guanghan dibantai dan hampir seluruhnya musnah. Para leluhur, jika kalian masih memiliki jiwa di dunia ini, aku harap kalian bisa menemukan tempat ini, kita bisa membangun kembali Istana Guanghan bersama-sama. Ada batu iblis surgawi di sini. Selama jiwamu kembali ke tempat asalnya, kamu dapat menggunakan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali. Tuan Istana Guanghan bersujud dengan khusyuk di depan tahta spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada jejak jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Iblis darah meninggalkan batu iblis surgawi ini di Istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di Istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembunuhan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di dunia surga dan manusia ini semuanya seperti bidak catur. Tuan Istana Guanghan berdiri kosong di depan tahta spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia sangat berharap salah satu jiwa leluhurnya akan kembali, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Sangat menegangkan baginya untuk membangun kembali Istana Guanghan sendirian. Malam itu, Tuan Istana Guanghan tetap berada di depan tahta spiritual sepanjang malam. Sementara itu, keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Mukui telah terbunuh. Meskipun Mukui sering melakukan kejahatan, dan sering menggunakan jiwa dari silsilah Balrog untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi dia adalah tuan muda tertua dari keluargamu. Kematian Mukui membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Karena kepala keluargamu, ayah Mukui, masih mengasingkan diri, tidak ada yang berani mengambil keputusan tentang masalah ini. Apakah kamu yakin tuan muda itu terbunuh? Seorang lelaki tua kurus berjanggut bertanya. Ini adalah kepala pengurus keluargamu. Setelah kepala keluargamu mengasingkan diri, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari Istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Saat ini, seorang pelayan keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya, ekspresinya menjadi muram. Saya tidak menyangka tuan muda akan dibunuh oleh orang bernama Dev ini. Dan Tuan Istana Guanghan masih melindungi orang itu. Segera sebarkan perintah,
setiap orang di keluargamu tidak diperbolehkan lagi bekerja sama dengan Istana Guanghan. Kita akan memilih beberapa ahli untuk pergi ke Istana Guanghan dan menunggu informasi wanita tertua kapan saja. Setelah kepala pelayan membaca surat itu, dia akan segera mengaturnya. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Dev. Selama Dev meninggalkan Istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Dev. Meskipun dia tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan tuan dari keluargamu yang bersembunyi di dekat Istana Guanghan membunuh Dev. Dendam ini harus terbayarkan. Selain membunuh Dev, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu memiliki hubungan baik dengan Istana Guanghan, dan Mukui juga berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Namun sekarang setelah Mukui meninggal, jelas terdapat banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub, dan penatuamu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk abadi di wilayah kutub sebagai milik mereka. Kemudian, keesokan harinya, di waktu dini hari, Dev tidur nyenyak malam itu, mungkin karena terlalu lelah akibat pertempuran besar kemarin. Pada saat ini, Tuan Istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi pegunungan luas yang tertutup salju. Tuan Istana, selamat pagi. Dev menghampiri Tuan Istana Guanghan untuk menyapa. Tuan Chen, bagaimana istirahatmu? Tanya Tuan Istana Guanghan. Bagus, aku tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Jawab Dev. Oh, saya bersyukur Anda bisa tidur nyenyak. Saya khawatir Tuan Chen akan merindukan murid perempuan Istana Guanghan dan tidak akan bisa tidur di malam hari, kata Tuan Istana Guanghan dengan bercanda. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Chen, ikutlah dengan saya. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkan batu iblis surgawi dan membiarkan Anda menemui teman-teman Anda, kata Tuan Istana Guanghan. Teman, Dev tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Tuan Istana Guanghan tertawa. Bukankah para kultivator yang lulus ujian itu juga mempunyai teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid Istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Dev bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub, tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pencari jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin meninggal dalam perjalanan. Orang-orang itu bukan temanmu, dan Tuan Chen tidak akan pergi bersama mereka. Orang-orang itu akan berangkat besok, Tuan Istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu disebut umpan meriam, Dev selalu merasa aneh di hatinya saat melihat mereka mati. Tuan Istana, apakah orang bernama Lan Yingying juga akan pergi bersama orang-orang itu? Dev bertanya. Sekarang di seluruh Istana Guanghan, Dev hanya sedikit mengenal Lan Yingying. Apa? Tuan Chen tertarik padanya. Jika Anda tertarik padanya, saya bisa mengganti tim ke orang lain. Tuan Istana Guanghan tersenyum tipis dan berkata, tidak, aku hanya bertanya saja. Dev dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Teman yang kutemukan untuk Tuan Chen kali ini sama baiknya dengan Lan Yingying. Tuan Istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Setelah melihat ini, Dev mengikuti dari belakang. Bersambung.